Bintang tamu kita pada episode kali ini sangat menginspirasi. Siapa dia? Bapak Pendeta Ritson Manyonyo. Beliau mengalami kebutaan sejak duduk di bangku kuliah. Dengan segala keterbatasannya, tidak menjadi penghalang untuk beliau terus berkarya. Walaupun tidak bisa melihat, beliau masih bisa beraktivitas seperti membaca, menulis, bahkan memanjat pohon loh guys. Beliau adalah pendiri Yayasan El Safan Jakarta Timur. Yayasan ini membawa harapan bagi banyak penyandang disabilitas di Indonesia. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan langsung dari Bapak Pendeta Ritson Manyonyo. Shalom sahabat generasi. Kembali lagi di program Ruang Positif. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Seorang penyandang tunanetra yang luar biasa dapat menginspirasi masyarakat di Indonesia, terkhususnya generasi muda yang ada. Kalau teman-teman sudah penasaran, mungkin sudah lihat di thumbnailnya juga. Langsung saja tanpa berlama-lama, langsung saja kita sambut Bapak Pendeta Ritson Manyonyo. Shalom Pak Pendeta. Shalom brother. Puji Tuhan. Apa kabar Pak Pendeta? Sehat puji Tuhan. Luar biasa. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk mampir ke tempat kami, Ruang Oke. Positif. Baik. Ya, siap Pak Pendeta. Dengan senang hati. Luar biasa. Oke, langsung saja Pak Pendeta mungkin bisa menceritakan kepada sahabat generasi, mungkin latar belakangnya Pak Pendeta ini siapa, asalnya dari mana, perkenalan singkat Pak Pendeta, silakan. Baik. Sahabat Ruang Generasi, saya Pendeta Ritson Manyonyo, asli dari Sebidago, lahir di Rumah Orang Bersalin, Tentena. Nah, dulu kan rumah begitu. Ya, 5 Maret 1975. Saya anak ke-6 dari 6 bersaudara. Ayah Pendeta Pendeta Manyonyo dan ibu adalah Ibu Dariana Ancura. Dan kami lahir tumbuh besar, berpindah-pindah karena ayahanda seorang pendeta. Kemudian beliau juga sekaligus seorang politisi, 10 tahun menjadi anggota dewan. Dan akhirnya beliau sebagai salah satu pendiri Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sulawesi Tengah di Tentena. Dan menjadi rektor beberapa periode. Dan kami adalah keluarga yang melayani. 6 laki-laki, saya anak bungsu. Dan kami mengucap syukur bahwa melalui pekerjaan Tuhan dari orang tua, semuanya berjalan sebagaimana mestinya, begitu brother. Wow, luar biasa. Puji Tuhan, itu perkenalan singkat ya dari Pak Pendeta Ritson Manyonyo. Langsung saja Bapak Pendeta, mungkin teman-teman generasi, sahabat generasi ini sudah melihat ya, dan saya juga sudah sebutkan tadi, Bapak Pendeta Ritson Manyonyo ini seorang penyandang tunanetra yang luar biasa, bisa memberkati banyak tunanetra yang lainnya yang ada di Indonesia. Dan Bapak Pendeta ini mendirikan satu yayasan ya Pak? Ya. Namanya Yayasan El Safan yang ada di Jakarta. Ya, mungkin bisa ceritakan sedikit Pak. Soalnya ada yang penasaran itu bertanya, apakah Pak Pendeta ini sudah tunanetra dari lahir atau pas kapan? Bagaimana ceritanya Pak? Ya, jadi saya tumbuh besar dibaptis di Gereja Moria GKST Tentena. Dan kemudian sekolah minggu, SD GKST 4 Tentena, SMP Negeri 1 Dongi Tentena, kemudian SMA Kristen 1 Tentena tapi tidak lulus 1 kali. Wah. Pindah di SMA Kristen 2, baru lulus, puji Tuhan. Nah, jadi dalam kurun waktu kurang lebih 18 tahun, itu kondisi penglihatan dalam keadaan normal. Wah, normal. Bro Rizky. Jadi semua berjalan dengan baik. Kehidupan remaja, kehidupan pemuda, semua dijalani dengan baik. Dan kalau sudah ada yang ribut di jalanan aspal Tentena, Sangele, Pamona, Sebidago, itu antara lain Ritson Manyonyo. Wah, berarti pembalap juga dulu. Masih ya? ada Jet Colette dulu RC 100. Pada zamannya itu top sekali. Pada zamannya itu. Waduh. Kemudian mendirikan klub DJ disco. Wih. Ya, jadi saya punya peralatan dulu
bersama rekan-rekan Di Tentena, Pak? di Tentena. Jadi ada pesta dulu, belum ada band, belum ada keyboard, Iya. belum ada organ tunggal. Maka kita punya sound system, saya punya lampu-lampu disco, kita rakit sendiri, diundang kemana-mana. Pokoknya kegiatan begitu. Aktif juga di Paskibraka bersama almarhum Tony Pokolose. Wow. Kemudian volleyball gitu ya. Semua kegiatan normal. Termasuk taburan, minum-minuman keras, dan beraneka macam kejahatan. Waduh. Dulu. Iya, dulu. Dulu. Jadi dulu itu kalau mau cari siapa yang paling nakal, bukan anak polisi, bukan anak tentara, tapi anak pendeta. Anak pendeta malah. Waduh. Ada kawan-kawan anaknya Pak Tenggarahi, anaknya Pak Papasi, semua super bandel segala macam kejahatan di situ. Wow. Punya latar belakang Dan seperti akhirnya itu, iya, ternyata ya. Iya. 93 saya sudah mulai merasakan bahwa ada yang berbeda pada penglihatan. 93 itu Iya. Bapak usia berapa di situ, Pak? Masih sekolah? SMA kelas 2. SMA kelas 2. SMA kelas 2. Kemudian kalau berpapasan pada malam hari naik sepeda motor, cahaya lawan dari depan itu selalu ada pelangi muncul, dilihat. Nah kemudian kalau masuk rumah seperti ada pelangi di bola lampu pada malam hari. Nah kemudian bagian kening, kiri dan kanan selalu ada seperti ditusuk-tusuk jarum. Kemudian memeriksakan diri ke rumah sakit GKST, waktu itu masih itu namanya. Kemudian oleh dokter waktu itu ada indikasi tumor otak. Kemudian dirujuk ke Palu, memeriksakan diri di Rumah Sakit Budi Agung Palu oleh dokter Fikri. Dokter Saraf juga masih diindikasi ada tumor otak. Dirujuk ke Surabaya, Rumah Sakit Dr. Stomo. Sampai di Surabaya, di sana saya di scanning. Kemudian kalau zaman sekarang itu MRI. Iya. Dan akhirnya bersih otaknya, namun diketemukan jenis penyakit matanya disebut glaukoma. Glukoma. Penyakit yang menyerang saraf mata. Jenis penyakit ini belum diketemukan penyebab utamanya dan juga tidak diketemukan bagaimana cara menyembuhkannya sampai hari ini. Waduh. Sampai hari ini. Akhirnya pulang dari Surabaya, saya kembali sekolah seperti biasanya. Kemudian tidak lulus 94, pindah ke SMA 2 Pamarola waktu itu kepala sekolah, diluluskan barangkali kira-kira begitu. Diluluskan. Iya. Dan akhirnya singkat cerita bersama Bro Elvis Pokolose berangkat ke Makassar dan sampai di Makassar ingin jadi tentara, mau masuk polisi militer, tetapi ditolak karena masuk di tempat pendaftaran pakai sendal jepit. Diusir. Itu Akhir- kenapa bisa pakai sandal jepit, Pak? Tidak tahu. Mungkin sudah jalannya Tuhan disuruh Iya, begitu, tidak tahu. Pokoknya terjadi begitu saja. Waduh. Pikir kita seperti daftar di STT, kan begitu. Iya. Nah akhirnya Bro Elvis ikut kakaknya, saya ikut kakak saya. Dan di Makassar ingin mendaftar di Akademi Bahasa Asing. Tetapi sayang disayang hanya bahasa Pamona yang dikuasai. Jadi tidak lulus. Dan singkat cerita paman dari Jakarta, pendeta Dr. Adolf Vencura, berkunjung ke Makassar. Di sana ada ayah dan ibu. Dan kakak saya, dia bilang sama saya, Ritson, namamu sudah ada di Jakarta. Saya bilang, apa? Kamu sekolah STT. Oh, berarti bukan pilihan sendiri jadi pendeta. Saya itu, bilang, apakah tidak salah dengar? Pak? Wah. Karena saya sudah merasakan penderitaan anak seorang pendeta, minta maaf dengan segala hormat. Gajinya sangat terbatas, Iya. pelayanannya sebegitu rupa. Saya ingin menjadi orang kaya, orang sukses, banyak uang. Tidak mau menderita lagi. Wow. Tapi bapak saya bilang, anak saya Ritson, berpuluh-puluh tahun, bapak membesarkan 6 orang anak. Sekarang kakak kamu sedang kuliah. Kita hidup sedemikian rupa, tidak pernah kelaparan, tidak pernah kekurangan. Iya. Kakak kamu tidak pernah sekalipun sedikit yang dikirim uangnya, tapi tidak pernah tidak dikirim. Oleh karena itu berangkat, jangan permalukan Tuhan. Wow. Kira-kira begitu, brother. Wow, luar biasa. Berarti jalan masuk ke pendetaan ini benar-benar ya seperti itulah ceritanya ya. Ya, Ya. ya. Terus itu berarti masih dalam kondisi normal waktu itu matanya, penglihatannya. Masih normal penglihatan. Tetapi ketika di Makassar sebelum berangkat ke Jakarta, Iya. satu malam saya di lantai 2, kemudian di teras lantai 2, saya coba melihat ke bawah, entah apa
waktu itu masih merokok, masih minum alkohol kan begitu ya. Iya, iya. Masih bandel hidup. Tiba-tiba saya utak-atik mata saya, ditutup mata kanan, tutup mata kiri. Ternyata mata kiri sudah tidak bisa melihat. Iya, tinggal mata kanan. Iya, iya. Saya pikir ada apa, ada sesuatu. Saya panggil kakak saya nomor 5. Dia coba ditutup mata, tetap tidak melihat. Ya, akhirnya kakak saya bilang, kalau kamu mau pulang ke Sabidago, oke, no problem. Tapi kalau kamu mau lanjut, kami akan dukung. Wih. Dan akhirnya dengan kapal KM Kambuna karena tidak mampu beli tiket pesawat, berangkat ke Jakarta dari Makassar. Iya. Luar biasa. Wow. Itu berangkat untuk kuliah. Untuk kuliah. Berarti waktu pertama kuliah mata kiri sudah tidak melihat. Mata ya, Pak, ya? kiri sudah tidak melihat dan full beasiswa. Full beasiswa. Kalau tidak beasiswa, tidak mungkin bisa ke sana. Oke. Nah, ketika sampai di Jakarta apa yang terjadi? Masuk kuliah. Ketika sampai di Jakarta, saya tinggal di rumah seorang hamba Tuhan, Pendeta Dr. Benny Nenoharan dan Pendeta Dr. Ana Bilelipu. Saya tinggal di Pulau Mas, Jakarta Timur, dan kemudian saya benar-benar di blender hatinya, di mixer pikirannya, dibolak-balik, diutak-atik dari budaya yang bangun jam 10, yang tidur jam 2 pagi, tiba-tiba harus bangun jam 5 baca Alkitab, Waduh. kemudian harus tidur jam 10 malam. Oh mama, saya bilang ini hidup apa macam ini? Harus bapel 2 lantai rumah, bacuci dorang pe baju, bacuci oto 3 biji. Pokoknya hidup benar-benar seperti hamba. Yes. Ada penyangkalan diri, Tuhan kayaknya lebih enak di Sabidago. Begitu Sudah ya. sampai di Jakarta. Iya. Bukan senang tapi menyesal. Tetapi saya didatangi oleh seorang penginjil dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, Ibu Faot. Saya didoakan, kemudian dilepaskan semua kutuk masa lampau, segala sakit hati, akar pahit, kemudian luka-luka batin, dan akhirnya menerima Yesus Kristus secara pribadi. Membuang rokok, kemudian belajar bangun pagi, belajar dengan firman, belajar menjadi hamba. Apa yang Bapak rasakan saat itu sampai Bapak bisa kuat? Karena kondisi itu sungguh sangat tidak enak ya Pak ya. Situasi dan keadaan. Mau pulang tidak ada uang beli tiket. Jadi semua dipaksa oleh keadaan sehingga kita harus bertahan sedemikian rupa. Karena kalau tidak bertahan kita akan dilibas oleh ibu kota metropolitan yang sangat ganas itu. Kemudian kalau kita pulang dengan kekalahan. Jadi Malu ya, hanya tekad saja abu kalau mau abu, kalau orang tentena bilang.